Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Yama Carlos menantang Bung Toel tinju di atas ring. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Woi, Toel, udah gak usah kelamaan, jawab aja secara terbuka. Berani atau tidak, mau atau tidak menerima tantangan saya untuk bertemu sama kau di atas ring dengan peraturan boxing yang resmi? Jawab secara terbuka. Saya nggak peduli itu video kau tahun berapa, itu video klarifikasi tahun berapa, saya nggak peduli. Yang pasti sudah banyak pernyataan-pernyataan sampah yang keluar dari mulut kau, yang cukup meresahkan banyak orang, dan orang-orang sudah muak sama pernyataan-pernyataan sampah kau. Saya nantang kau baku hantam di atas ring dengan peraturan yang resmi. Saya sudah siap kalah, Toel. Saya nggak peduli mau saya menang, mau saya kalah. Saya nggak peduli. Yang pasti saya harus bisa baku hantam sama kau di atas ring. Peraturan boxing. Mainkan. Jadiin, Toel. Saya sama kau lawan seimbang, Toel. Umur kita nggak beda jauh. Berat badan kita juga nggak beda jauh. Saya nggak punya basic bela diri. Yang penting saya bisa baku hantam sama kau di atas ring. Ayo, kita sama-sama cari makan. Kali ini kita cari makan yang gak usah pakai mulut. Saya hanya mau berhadapan sama kau. Katanya nih, diduga nih, kau kalau kemana-mana pakai pengawal ya. Cuma nanya aja sih. Jadi jangan melibatkan pihak lain. Jawab secara terbuka. Bung Toel, si paling pengamat sepak bola Indonesia. Ini apa ini? Carlos tatang tinju Bung Toel di ring usai kritik timnas U17. Buntut dari Toel mengkritik timnas yang lolos Piala Dunia, dia bilang enggak pantas. Gara-gara statement ini, Bung Toel sampai klarifikasi ya guys. Dia sampai klarifikasi, tapi Yama Carlos tetap tantang duel, kita selesaikan di ring. Ini Toel ini harus memang dikasih paham kayak gini ya guys, biar dia berhenti mengkritik yang tidak-tidak. Ini bukti Carlos cinta banget dengan timnas Indonesia dan mewakili perasaan netizen Indonesia ya guys ya. Ayo Toel, hajar. Bisa juara grup, bahkan lolos Piala Dunia dan masuk ke grup selanjutnya, fase grup selanjutnya teman-teman ya. Setelah kemarin menit 22 ketika melawan Uni Emirat Arab, itu Vietnam sudah unggul 1-0. Menit 22 ngegolin dulu teman-teman ya. Udah nih, kita wakil Asia Tenggara ada dua nih, ada Indonesia dan Vietnam. Tapi ternyata di menit 86 atau 87 Uni Emirat Arab ngegolin. Akhirnya apa teman-teman? Karena di klasemen di grup dari Vietnam ini sangat-sangat tipis dan bisa saja yang klasemen terakhir bisa tertinggi atau sebaliknya teman-teman, karena poinnya itu sangat-sangat dekat tergantung pertandingan yang lainnya. Pada akhirnya Vietnam itu tergelincir dan akhirnya apa? Menjadi peringkat terbawah. Bahkan peringkat tertinggi pun Jepang itu di atas itu hanya poinnya 4 dan poin terbawah yaitu Vietnam itu poinnya 3. Padahal terbawah itu 3, poin tertinggi cuma 4 Jepang. Aduh, tragis banget nasib Vietnam teman-teman. Kasihan banget akhirnya tidak bisa lolos ke Piala Dunia U17 dan tidak bisa lolos ke fase berikutnya Piala Asia. Sabar Vietnam, sabar. Ini gol pertama Vietnam di menit 22 teman-teman saat melawan Uni Emirat Arab. Saya pikir ini udah lolos ini, nemenin Indonesia ya, wakil Asia Tenggara ya, ke Piala Dunia U17. Dibalas oleh Uni Emirat Arab. Dibalas dia. Vietnam ini selebrasi supporter dari Uni Emirat Arab. Tragis banget nasib dari Vietnam teman-teman. Tragis banget, bener-bener tragis. Hanya satu langkah lolos, akhirnya dibalas. Nangis supporternya. Nggak terduga, benar-benar nggak terduga teman-teman, tersingkir begitu saja. Bé cũng chỉ dự cách Việt Nam có 5 phút nhưng mà bọn em đã bỏ lỡ. Sau đó là cuộc chơi. Sangat-sangat mepet loh teman-teman ya.
Hanya satu kesalahan akhirnya dihukum dengan sebegitu berat Vietnam. Aduh, sabar Vietnam, sabar. Akan ada 2 tahun lagi pertandingan itu. Supporter timnas Vietnam ini menangis iki. Vietnam tadi malam hampir saja lolos grup, hampir saja. Dan bahkan hampir saja lolos sebagai juara grup B. Lah bayangkan menit 22 Vietnam unggul 1-0. Lah menit 86 kebobolan. Akhirnya imbang 1-1. Jadinya poinnya cuma 3, nggak lolos lah. Kalau menang tadi malam pasti lolos dan bahkan jadi juara grup. Soalnya Jepang kalah sama Australia. Nah. Oke. Terima kasih warga Vietnam, sabar-sabar aja. Supporter Vietnam yang sabar-sabar saja. Vietnam hampir lolos ke Piala Dunia. Hampir ya, hampir lolos. Pertandingan terakhir Vietnam lawan Uni Emirat Arab itu Vietnam harus menang supaya bisa lolos Piala Dunia. Nah, peluang itu terbuka lebar ketika di babak pertama Vietnam unggul 1-0 lawan Uni Emirat Arab. Yeah. Percaya diri akan menang, di menit ke-70 pelatih Vietnam itu memasukkan back menggantikan pemain nomor 7 yang membuat Vietnam menerapkan taktik defense counter. Sampai tibalah di 10 menit akhir Uni Emirat Arab menyamakan kedudukan lewat skema set piece. Buyar lah itu ya tiket ke Piala Dunia. Yang tadi tiket ke Piala Dunia dipegang sama Vietnam, akhirnya dipegang sama Uni Emirat Arab. Kegagalan Halus, mereka lolos begitu ke Piala saja. Dunia itu karena terlalu sombong dan angkuh. Belum Piala Asia ini mulai, itu media-media Vietnam udah langsung merecoki Indonesia. Dibilanglah Indonesia masuk grup beruntung, dibilanglah Indonesia masuk grup gampang. Bahkan ada media yang memberitakan ketika Indonesia menang lawan Korea, belum tentu juga lolos. Bahkan ketika Vietnam berhasil menahan imbang Australia dan menahan imbang Jepang, mereka bilang kami ini bakalan lolos ke Piala Dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Vietnam hampir lolos ke Piala Dunia. Salam Hampir. Di Mateo. Vietnam dan Australia U17 resmi gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025. Waduh, kok bisa ya? Ya, nasib kurang baik dialami oleh timnas Australia U17 dan Vietnam U17, di mana 2 tim perwakilan Asia Tenggara ini harus puas finish di peringkat 3 dan peringkat 4 klasemen akhir Grup B Piala Asia U17. Dan sebelumnya Thailand U17 juga menjadi tim pertama yang udah angkat koper duluan sebelum Australia dan Vietnam juga ikut gagal lolos ke perempat final Piala Asia U17. Dan dengan kabar ini artinya timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang masih bertahan di Piala Asia U17 sekaligus resmi lolos ke Piala Dunia U17 2025. Padahal kalau kita berkaca dari prestasi Piala AFF di tahun lalu, timnas Indonesia U17 hanya finish di peringkat ketiga Piala AFF 2024. Tapi meskipun begitu, penampilan timnas Indonesia U17 di Piala Asia kali ini benar-benar luar biasa dan mengalahkan juara Piala AFF dan runner-up sekaligus peringkat keempat yaitu Australia, Thailand, dan Vietnam yang sudah resmi dinyatakan gagal lolos ke perempat final Piala Asia U17. Gua akhirnya tersadarkan setelah kemarin Indonesia mempermalukan Korea Selatan dengan skor 1-0 dan sekarang tiba saatnya kita bertemu dengan tetangganya ya Korea Utara. Pada laga lanjutan Piala Asia U17, Garuda Muda berhasil mencapai babak quarter final setelah melewati babak grup dengan menjadi juara grup. Sebenarnya udah nggak perlu kita takut ketemu negara siapapun, harusnya mereka yang gentar ketemu kita. Lagian mau ketemu Korea lagi, kita udah nggak takut. Korea Selekau kita tebas 13-0. Korea Selatan kita maluin 1-0 dan sekarang Korea Utara siap-siap. Secara permainan sebenarnya nggak terlalu istimewa, mereka cuma unggul dalam fighting spirit dan juga mentality Spartan itu yang menurut gue emang didikan Kim Jong-un. Sementara itu untuk tanggal bermainnya itu pada hari Senin tanggal 14 April jam 9 malam. Lu bisa catat tanggalnya, jadi nggak perlu lagi lu tanya di komen bang jam berapa, tanggal berapa, hari apa, nonton sampai habis. Besok Timnas Day, Indonesia akan melawan Korea Utara di quarter final lanjutan Piala Asia U17. Kalau Indonesia menang, Indonesia akan berhasil masuk semifinal dan menunggu pemenang dari UAE lawan Uzbekistan. Sejauh ini Garuda Muda sudah berhasil mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 1, menjadi juara grup C dengan performa sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan meraih 9 poin. Perlu dinanti nih, kira-kira apa strategi Coach Nova lawan Korea Utara? Dan komen kira-kira kalian pede nggak nih Indonesia masuk semifinal Piala Asia U17? Dan jangan lupa follow votemedia.id. Coach Nova harus bermain seperti lawan Korsel atau bermain seperti lawan Yaman? Saya melihat begini, Coach Nova ini menurut saya smartnya begini. Jadi dia akan melihat
apa yang akan terjadi pada 10 menit pertama. Tapi formasi dia menurut saya adalah formasi yang ready untuk bertahan sekaligus ready untuk menyerang. Dengan 3-4-2-1 dia ready menyerang, dengan 5-4-1 dia ready bertahan. Timnas Indonesia lolos Piala Dunia tapi Belanda tidak lolos, sayang sekali. Belanda nggak lolos. 17 ya. Mungkin selain skill kita juga harus punya keberuntungan. Kalau nggak beruntung ya susah. Mungkin lawan juga lebih berat di Eropa, kita zona Asia mungkin lebih ringan. Dan kita juga ada Dewi Fortuna ya. Menurutmu gimana nih? Kita tega nggak ini? Apa Belanda perlu naturalisasi pemain Indonesia? Nggak ada urusan. Silakan.